Puji Tuhan, ibadah di pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu, dalam persiapan kita nyanyikan pujian Yesus kami puja. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah di tahun baru 1 Januari 2021 Gereja Sedang Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia yang dipimpin dari rumah gereja dan dituntun oleh tim pelayanan dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Beki Mawuntu akan segera kita mulaikan. Dan saat ini kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Haleluya. Pergi menjauhi rombongan
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk diberi. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan bagi kami. Terlalu dalam kau mengerti. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah kita sama Dia. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan, Engkau masih menolong kami. Sungguh indah, haleluya. Terima kasih. Kami berterima kasih buat pengorbananmu bagi kami. Terlalu dalam kasih-Mu. Tuhan, apa kami akan membalas akan kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
padamu selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Devi Sureti. Kebaikan-Mu. Segenap hatiku Menyembah-Mu menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu ku Tuhan. bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas Oh Yesus Engkau segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan Yesus, dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami banyak kali mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Di tahun 2020 ajaib pertolongan demi pertolongan kami alami bersama Tuhan. Mujizat demi mujizat kami alami bersama Tuhan. Kami punya banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan. Terlalu besar ajaib karya-Mu bagi kami. Anugerah-Mu selalu baru tiap pagi kami alami bersama Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami mau katakan, Engkau Bapa kami sungguh baik, amat baik, terlalu Engkau baik bagi kami. Itulah sebabnya saat ini kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami akan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, dan Engkau Roh Kudus ada di sini, melawati kami yang ada di sini, di rumah mereka masing-masing. Semuanya dijangkau oleh Roh Kudus. Engkau berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan. Siaplah kami akan buka ibadah raya pada tanggal 1 Januari 2021 pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya katakan amin. Puji Tuhan. Siapa puji Tuhan? Amin. Philadelphia. Kasih persaudaraan. kita lakukan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar,
bersorak bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang Penyembelian Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang penyembelian Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. 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 Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kita masih bisa bersorak bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, sebab dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang pelihidupku. Kau yang berjaya,
syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, Haleluya. dan keselamatan, Dia penolongku. Amin. Haleluya. Kau yang percaya Tuhan. Percaya Tuhan sebesar sujud menyatakan agunglah kebangkitan, mujizat telah tunjukkan dia kekal tersudah, mulia pasyurlah berbuah, Kau penyelamat hidupku. Haleluya. kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan, Rajaku agunglah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal tersudah, mulia pasyurlah berbuah. Kau penyelamat hidup, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Kita masih tetap bersorak bagi Tuhan. Biarlah roh Allah menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, tiada jalan lain. Kerjaan besar menunggu, ladang siang tua. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melintasi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, haleluya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, haleluya. Menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Ibu Shirley akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setelah kami memuji dan memuliakan Engkau, saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami semua pada hari ini. Kami akan memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dan singers akan memuji Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh
suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, Tuhan berkat persembahan yang sudah diberikan. Dan saat ini kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu tetap baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kita serahkan kepada pembawa firman Allah. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bisa mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini, di hari yang pertama di tahun 2021, kami boleh datang bersyukur atas kesempatan yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Semua karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya urapan Allah turun ke atas hamba, bawa berkat bagi setiap jemaat yang datang dalam gedung gereja dan yang ada di rumah masing-masing. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru bagi sedang jemaat yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau sampai hari ini, hari yang pertama di tahun 2021, kita boleh diberikan kesempatan Tuhan ada. Sampai hari ini, kita boleh ada di tahun 2021. Pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema diselamatkan dan disembuhkan. Dengan tema diselamatkan dan disembuhkan. Tema ibadah kita di tahun 2021, iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Tema di tahun 2021, iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Subtema, percaya, perkatakan dan bertindak. Tahun 2021 adalah tahun mujizat semakin besar. Puji Tuhan, firman Tuhan di sesi yang pertama kita akan baca dalam Markus 5 ayat yang ke-34. Boleh tampilkan di slide. Markus 5 ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu yang di gereja, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan, silakan duduk. Diselamatkan dan disembuhkan. Memasuki tahun 2021, firman Tuhan yang pertama yaitu diselamatkan dan disembuhkan. Ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan dan dia sangat-sangat menderita karena sudah 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan ini. Dia berusaha untuk datang kepada tabib-tabib agar dia disembuhkan. Tapi bukannya keadaannya membaik, tapi keadaannya semakin buruk, saudara-saudara. Perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara, dia hidup sangat menderita karena bukan hanya sakit yang dia alami. Sebentar kita akan bahas. Pada saat dia mengalami sakit ini, saudara-saudara, dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerahnya. Jadi pada saat Yesus datang ke daerah tersebut, orang banyak datang berkerumun, berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan ada seorang kepala ibadah yang bernama Yairus. Dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, "Tuhan, anakku sedang sakit dan hampir mati." Jadi dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan atas anaknya. Di tengah perjalanan, perempuan yang sakit ini dia mendekati Yesus dan dia katakan, "Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh." Dan seketika itu juga penyakitnya disembuhkan Tuhan.
Pada saat itu Yesus berkata, dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid yang ada bersama-sama dengan Yesus, mereka berkata, Guru, banyak orang di sini. Bagaimana orang tahu siapa yang menjamah engkau? Dengan takut dan dengan gemetar perempuan ini datang. Dia tersungkur di kaki Yesus dan dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Dan Tuhan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita di pagi hari ini, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi kita akan lihat dari sisi percaya, perkatakan dan bertindak sesuai dengan subtema kita di tahun 2021. Percaya, perkatakan dan bertindak. Tujuannya agar setiap orang yang percaya mendapatkan jaminan keselamatan dan kesembuhan. Bagaimana bisa mendapatkan jaminan keselamatan dan kesembuhan? Mari kita lihat di poin yang pertama, yaitu mendengar berita tentang Yesus. Ayat yang ke-27, mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang membuat orang berbondong-bondong datang untuk melihat siapakah Yesus. Yang pertama adalah firman, dan yang kedua adalah melihat dan mengalami mujizat itu terjadi. Dan kabar baik ini, kabar Yesus yang melakukan mujizat ini sudah tersebar, sudah tersiar di daerah-daerah pada saat itu. Dalam konteks ini pada pasal sebelumnya ketika angin ribut diredakan, dia katakan diam, tenanglah. Dan seketika itu juga danau itu menjadi tenang. Dan orang-orang takjub melihat itu. Dari mulut ke mulut tersiar kabar tentang Tuhan Yesus. Pasal 5, dalam perikop sebelumnya ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, 5 ayat 20, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus, dan semua orang menjadi heran. Ketika ada mujizat diberitakan, jadi kabar tentang Yesus tersiar sampai kepada perempuan yang mengalami pendarahan ini. Sudah 12 tahun dia menderita, dihabiskan kepunyaannya untuk berobat. Kemudian ia mendengar berita tentang Yesus. Hari ini saudara-saudara, apa yang ada padamu? Pendengaran yang baik, amin. Pendengaran yang sempurna. Kita harus mempergunakan dengan baik telinga kita untuk mendengar berita tentang Yesus. Berita baik, kabar sukacita. Sebab iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Kita baca dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul oleh pendengaran. Dan pendengaran apa saudara? Oleh firman Kristus. Latih pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang sukacita, agar pola kita, mindset kita boleh berjalan dengan apa yang kita dengar, hal-hal yang baik. Perempuan ini dia mendengar bahwa Yesus yang luar biasa,
Yesus yang mengadakan mujizat datang ke daerahnya, tidak membiarkan kesempatan itu. Firman Tuhan di pagi hari ini, dengar berita baik, dengar berita tentang Yesus, dan ambil kesempatan. Di setiap ada ibadah, di setiap ada doa, ambil kesempatan itu untuk mendengar berita baik. Ketika kita mendengar kabar baik tentang Yesus, iman kita bisa timbul, iman kita bisa bertumbuh. Bersama Yesus kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, percaya, bertindak, dan berkatakan. Markus 5 ayat yang ke-27. Dan sesudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah banyak orang itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pendengaran akan berita Yesus, ia percaya ia pasti sembuh. Dan di sini kita akan melihat dia mulai bertindak, percaya, bertindak, dan perkatakan. Dia mulai bertindak. Apa tindakan wanita ini? Ia mendekati Yesus. Ia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan pertolongan selain kita mendekat kepada Yesus. Amin, saudara-saudara. Mendekat. Yesus berkata dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara-saudara. Melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, ada tindakan yang benar yang diambil oleh perempuan ini. Walaupun tindakan itu banyak resiko yang dia harus ambil. Dalam konteks pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wanita tidak sejajar dengan laki-laki. Laki-laki lebih diunggulkan, sedangkan wanita bisa dibilang kelas 2. Apalagi kalau dia sedang sakit pendarahan. Karena saat itu sakit pendarahan sering dijauhi oleh orang-orang. Mereka katakan itu adalah penyakit kutukan. Sakit pendarahan adalah seorang yang najis. Sakit pendarahan adalah seorang yang kotor dan tidak diperkenankan untuk masuk dalam rumah ibadah. Jadi dengan penuh resiko, tapi dengan iman, dia datang kepada Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, dengan iman percayanya, ia perkatakan, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Amin, saudara-saudara. Dari pendengaran timbul iman. Dia percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Amin, saudara-saudara. Ini adalah iman yang luar biasa. Dan seketika itu juga mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin, saudara-saudara. Seketika itu juga pada saat dia menjamah jubah Yesus, berhenti pendarahannya dan dia disembuhkan. Luar biasa senangnya perempuan ini. 20 tahun mengalami sakit pendarahan, dijauhi oleh masyarakat, dianggap kotor, dianggap najis, di luar agenda Yesus, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, Yesus ada agenda untuk datang kepada
kepala rumah ibadah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi oleh iman percayanya, dia bertindak mendekati Yesus dan dia berkatakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Amin saudara-saudara. Ia mengalami mujizat yang besar. Ia terbebas dari penyakitnya, terbebas dari penderitaannya, terbebas dari hukuman masyarakat, hukuman moral. Dan dia hidup dalam kebebasan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau mau sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan, percayalah. Amin saudara-saudara. Percayalah. Engkau harus mendengar firman Tuhan agar imanmu tetap kuat, agar imanmu tetap bertumbuh dan mendekat kepada Tuhan. Percaya, perkatakan firman Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan saya. Saya pasti sehat, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Tahun ini saya dibebaskan. Amin saudara-saudara. Sebelum masuk dalam poin yang ketiga, kita akan mendengarkan lagu dari Ibu Devni dan Ibu Meis. Aku percaya ada mujizat. Amin. Bagaimana kita percaya mujizat yang semakin besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Saudara-saudara, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Percaya saudara-saudara, mujizat yang semakin besar terjadi dalam kehidupanmu di tahun 2021. Mujizat yang semakin besar terjadi dalam kehidupanmu. Amin, amin. Aku percaya ada mujizat. Amin, amin. Puji Tuhan, kita percaya mujizat masih ada. Amin saudara-saudara. Kita percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan ketika perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan, ketika perempuan ini mengalami mujizat, bukan hanya dia mendengar orang lain, tapi ketika dia mengalami mujizat, apa responnya? Yang ketiga, dia tersungkur di depan Yesus. Ayat yang ke-33 dalam Markus 5. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan ini disembuhkan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Ada sesuatu yang keluar, saudara-saudara. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dengan takut dan dengan gemetar, perempuan ini tersungkur di depan Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Takut dan gemetar karena saat itu dia tidak boleh menyentuh orang lain. Karena dia dianggap najis, dia dianggap kotor, apalagi menyentuh seorang rabi. Dan dalam situasi yang terjadi dalam kehidupannya, dalam kegembiraannya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Takutlah perempuan ini, saudara-saudara. Yesus tahu perempuan ini sudah disembuhkan, tapi ia mau lihat imannya. Ketika perempuan ini sudah disembuhkan, dia datang kepada Yesus. Ia tampil dan tersungkur depan Yesus. Artinya ia datang dan dia bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau sampai hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita bersyukur penyertaan Tuhan selama tahun 2020 masuk di tahun 2021. Semua berkat pertolongan Tuhan. Dia datang bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya ia memberitahukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Bahwa dia sudah disembuhkan. Artinya ketika kita ditolong Tuhan, menerima kesembuhan, menerima kelepasan, menerima kebebasan, perempuan ini dia memberitakan apa segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Artinya kita menyaksikan, kita memberitakan mujizat-mujizat besar yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh mengalami dan mendengar bahwa Tuhan, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan orang lain boleh mendengar melalui kita, dan mereka bisa timbul imannya kembali. Pola ini terus berlanjut dari pendengaran akan berita baik, pendengaran akan Yesus. Orang-orang yang sudah diubahkan, imannya bertumbuh. Amin, saudara-saudara. Dia meneruskan ini. Bagaimana dia mendengar dan dia mulai memberitakan. Amin, saudara-saudara. Dia memberitakan, dia memberi kesaksian. Akibatnya ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tema kita di tahun 2021, iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terjadi mujizat yang semakin besar, saudara-saudara. Semakin besar karena saudara-saudara, ketika dia merasa sudah disembuhkan, ketika dia merasa sudah dibebaskan dari sakit penyakitnya, Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Artinya sakit penyakit ini, artinya masalah ini, penderitaan ini tidak akan menimpa engkau. Tidak akan lagi menimpa engkau. Amin, saudara-saudara. Kita beriman segala sesuatu yang terjadi di tahun 2020, hal-hal yang tidak baik tidak akan lagi menimpa kita. Amin, saudara-saudara. Keselamatan, kesembuhan pasti terjadi dalam kehidupanmu.
ketika kita mendengar firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pakai pendengaranmu untuk mendengar kabar baik. Pakai pendengaranmu untuk mendengar kabar sukacita, kabar Injil, kabar baik tentang Yesus. Amin, saudara. Dan ketika kita percaya, mujizat pasti terjadi. Kita percaya, kita bertindak, dan kita perkatakan dengan iman, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dibebaskan, kita mendekat kepada Yesus, kita datang kepada Yesus, bersyukur di hadapannya, dan memberitakan firman, kabar baik kepada semua orang. Dan Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Saya undang singers leader, kita akan angkat pujian Kuasamu Terlebih Besar. Dan kita akan lanjut dalam perjamuan kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya Tuhan yang sanggup mengubah beban menjadi berkat dalam kehidupan. Dengan imanmu, engkau percaya, engkau bertindak, dan engkau berkatakan, Tuhan yang terlalu besar, Tuhan lebih besar dari masalah, Tuhan lebih besar dari sakit penyakit, Tuhan lebih besar dari masalah. Kami percaya di tahun ini kami tidak mengalami masalah. Saya tidak sakit, saya sehat, saya dibebaskan. Tahun 2021 saya pasti berhasil, saya pasti diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kuasamu terlebih besar, terima kasih Tuhan.
dipulihkan oleh Tuhan. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong hidup kami. Dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun mujizat yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu di pagi hari. Dan di saat ini Tuhan, kami akan menyatu dalam tubuh dan darah. Kami akan menerima roti dan air Anggur. Kami percaya Engkau yang melayakan kami. Engkau yang membenarkan kami Tuhan. Oleh karya-Mu di atas kayu salib, kami siap menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tangkat pujian, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tuhan, Bapak Ibu, saya udah bangkit berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti pada tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tanganmu ada roti, kita baca ada ayat firman Tuhan, ada ayat tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kau rela mati bagi kami. Kami percaya Tuhan, pada tubuh ada luka-luka,
bilur-bilur yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Percayalah saudara-saudara, kami bersyukur, kami mengucap syukur, dan kami memecah-mecahkan roti ini. Mari kita pecah-pecahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan iman kami akan makan dalam nama Yesus. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Angkat roti, kita angkat anggur pada tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya cawan yang ada pada tangan kami adalah darah Yesus, darah yang berharga, darah yang sudah tercurah. Kami percaya segala masalah dosa, segala kutuk sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Darah Yesus yang sudah menebusnya. Kami percaya inilah darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau di hari yang pertama di tahun 2021, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan kudus satu dalam tubuh dan darah Yesus. Kami menyatu dalam tubuh dan darah Yesus. Kami percaya segala sakit penyakit kami Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Masalah dosa, dosa masa lalu, dosa hari ini dan dosa yang akan datang, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Menjadikan kami orang-orang yang sudah diselamatkan, menjadikan kami orang-orang yang sudah dibenarkan, menjadi orang yang benar, orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan kami menjalani tahun 2021 sebagai orang-orang yang benar. Amin, amin, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan firman Tuhan dan perjamuan kudus di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pelayan meja perjamuan boleh menyebut gerim perjamuan. Kita angkat pujian. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan jadi andalan, Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan
Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, ada banyak mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sakit Tuhan, kami percaya Engkau sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat besar pasti terjadi. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dia, istri sampai pada anak-anak Tuhan, Engkau memberkati dia. Berikan dia Tuhan hikmat yang lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dia perbuat Tuhan, semuanya dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberi persembahan, dan kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan penuh sukacita, kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persembahan yang kedua dijalankan dan singers akan memuji Tuhan. Dari dalam lubuk hati yang tulus, ku mengangkat sembah dan pujian kepadamu, Allah yang perkasa, penguasa langit dan di bumi. Semuanya sujud kepadamu. Turutkanlah damai dan sejahtera-Mu, limpahkanlah segala rahmat-Mu, lenyapkan segala kebimbangan yang merasuk di dalam jiwa. Sucikan kami dari nista dan dosa. Yesus, Engkau yang termulia. Yesus, Engkaulah segalanya. Apapun yang ada di dunia ini, itulah milik-Mu, Tuhan. Semua ciptaan-Mu, Tuhan, sujud padamu. Sekali lagi kita nyanyikan sama. Dari dalam lubuk hati yang tulus, ku mengangkat sembah dan pujian kepadamu, Allah yang perkasa, penguasa langit dan di bumi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menuntut kepada kita di hari ini. Kepadamu turunkanlah damai dan sejahtera-Mu, limpahkanlah segala rahmat-Mu, lenyapkan segala kebimbangan yang merasuk
juga kami boleh memberi puji sembah. Terima kasih kami sudah dengar firman Allah. Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Kami perlu percaya, kami berkatakan, kami bertindak demi nama Yesus Kristus. Mujizat semakin besar di tahun 2021. Haleluya, haleluya. Izinkan kami melihat, mengalaminya. Mujizat demi mujizat di tahun ini. Di dalam nama Yesus terjadi. Dialami oleh setiap pribadi, dialami oleh setiap keluarga jemaat Philadelphia. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, dialami oleh desa-desa, kota-kota, bangsa Indonesia. Alami mujizat semakin besar. Oh haleluya. Mulai dari Bapak Presiden kami mengalami mujizat yang dahsyat dan ajaib karena Tuhan yang mengendalikan bangsa-bangsa. Beri dia hikmat supranatural. Karena Tuhan mau bekerja bagi bangsa. Tuhan mau selamatkan kami dari pandemi COVID-19, bahkan bangsa-bangsa. TNI Polri Tuhan menolong. Berikan mereka kesehatan untuk melayani masyarakat, menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan bangsa kami. Demikian juga tenaga medis, para dokter, perawat, Tuhan tolong sehatkan keluarga mereka, lindungi dari segala virus yang ada, bahkan virus corona dalam nama Yesus. Pelayanan mereka Tuhan tolong melayani dengan senang hati pasien yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas. Kami berdoa semua pasien, orang-orang sakit yang ada di rumah sakit, di puskesmas, yang ada di rumah masing-masing, bahkan di perjalanan darat, laut, udara. Di dalam nama Yesus yang berseru-seru minta tolong Tuhan jamah, sembuh. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus, karena dosa isi dunia Tuhan sudah tanggung. Penyakit, kutuk Tuhan sudah tanggung. Haleluya. Kami percaya mujizat semakin besar terjadi. Amin. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur sidang jemaat Philadelphia. Tuhan tolong aktivitas dari awal sampai akhir tahun, Tuhanlah yang memberkati. Yang memberi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetap Tuhan memakai dengan pengurapan Roh Allah yang lebih dan lebih hebat. Kami akan melihat mujizat demi mujizat yang Kau nyatakan di dalam pribadi dan dalam pelayanan. Mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih. Mari kita angkat tangan di depan hadirat Bapa di surga. Bahkan sidang jemaat yang lain ada di rumah masing-masing. Ketika kami angkat tangan di depan hadirat Bapa, Tuhan turun tangan. Berkatilah kami dengan berkat kelimpah menurut berkat kelimpahan menurut ukuran iman. Lindungi kami semua dari segala malapetaka. Penyakit bernama tidak bisa menimpa kami karena Tuhan sudah tanggung atas kayu salib. Mari Tuhan menyinari kami dengan wajah. Berilah kami kasih karunia, demi kasih karunia semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih bagi kami. Berilah damai sejahtera dan sukacita di hati kami, menguasai hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada nama yang berkuasa di surga dan di bumi, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama Yesus Immanuel, Allah beserta kami semua dari awal sampai akhir tahun. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat Tuhan. Kami jalani hidup kami, aktivitas masing-masing kami dari awal sampai akhir tahun 2021. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyembuhkan, mujizat semakin besar terjadi. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Amen.
ya, ini sesi pertama. Sebentar lagi sesi kedua segera akan dimulai. Sebentar ini jam 9 sesi kedua. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa.